Penampakan pertama terjadi pada suatu Selasa sore yang terik di pertengahan bulan Juli, ketika matahari tergantung rendah dan berat di atas perbukitan kering São Bento do Campo. Maria Torres, seorang wanita ramping berusia 40-an dengan tangan kapalan dan kulit yang terbakar matahari, sedang kembali dari sumur menyeimbangkan 2 ember air berat dengan keanggunan terlatih dari seseorang yang telah melakukan perjalanan itu ribuan kali. Jalannya sepi, debu berputar di sekitar sandalnya setiap kali melangkah, dan suara jangkrik menggema tiada henti di pepohonan. Lalu dia melihatnya, dia terhenti di tengah langkah, napasnya tercekat, ember-ember itu sedikit miring, air memercik ke roknya. Di sana, di tengah tanah merah yang retak, ada jejak kaki, besar, bundar, dan sangat jelas. Ukurannya saja sudah membuatnya terkejut, tapi yang paling mengguncang dadanya adalah kedalaman jejak itu, ketajamannya, kekuatan yang ditunjukkannya. Dia melangkah maju dengan ragu, lalu berjongkok, melupakan air sejenak. Dia meletakkan tangannya di dekat jejak itu, bahkan tak berani menyentuhnya. Ukurannya hampir sebesar lengan bawahnya. Dia tidak perlu menebak, ini bukan jejak anjing, bukan juga puma atau hewan ternak yang tersesat. Jejak kaki singa, masih baru, dalam, mustahil. Tepat di sana, di tengah-tengah desanya, tempat yang hanya mengenal sapi, ayam, dan kadang-kadang terenggiling yang lewat. Suaranya keluar sebagai bisikan, doa, atau mungkin peringatan. "Leois," ucapnya pelan, nyaris tak percaya pada kata yang diucapkannya sendiri. Dia menjatuhkan kedua ember di tempat. Air memercik ke kakinya. Lalu dia berbalik dan berlari, jantung berdegup kencang, roknya berkibar seperti bendera di tengah badai. Dia berlari pulang tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah jejak itu bisa bangkit dan mengejarnya. "Ada singa di sini," bisiknya berulang-ulang, seolah pengulangan itu bisa membantu pikirannya mengejar apa yang telah dilihat matanya. Menjelang malam, kabar itu menyebar di desa seperti api menyambar rerumputan kering. São Bento do Campo, sebuah permukiman pedesaan kecil berisi 40 keluarga di pedalaman Minas Gerais, belum pernah mengalami kekacauan seperti ini selama puluhan tahun. Dalam hitungan jam, telepon berdering tanpa henti, pesan WhatsApp berdatangan cepat, dan tetangga saling berlari dari pintu ke pintu membawa kabar. Rumor menyebar seperti sulur liar. Ada yang mengaku mendengar auman, yang lain bersumpah melihat bayangan di dekat halaman sekolah. Kepanikan mulai merajalela. Tak ada yang bisa percaya, tapi semua orang percaya, karena singa-singa liar sungguhan sudah punah di Brasil lebih dari 1 abad lalu. Laporan terakhir berasal dari masa kolonial, jauh sebelum jalan beraspal atau kabel listrik menjangkau wilayah ini. Dan sekarang, entah bagaimana mereka telah kembali. Pertanyaan yang membara di bibir semua orang sama. Dari mana mereka datang dan kenapa sekarang? 2 hari kemudian, menjelang fajar pada Kamis pagi yang berkabut, Marco Herrera, seorang petani berusia 67 tahun, dengan tangan kasar dan punggung setegak pagar yang sedang dia perbaiki, sedang memalu tiang baru di batas tanahnya. Dia telah tinggal di tanah itu seumur hidupnya, sendirian sejak istrinya tercinta, Elena, meninggal 15 tahun lalu dan jarang peduli dengan gosip desa. Tapi pagi itu, udara terasa aneh, berat, syarat muatan, dan kemudian dia mendengarnya. Suara yang tak pernah dia dengar selama bertahun-tahun, bukan suara sapi dari kejauhan atau gonggongan anjing liar. Tidak, ini lebih dalam, serak, penuh kekuasaan, sebuah auman yang menggema di antara pepohonan seperti guntur. Suara itu datang dari hutan, di pinggir tanahnya, hutan yang selama ini menjadi batas, tempat perlindungan, tembok antara masa lalu dan sekarang. Tapi kali ini ada sesuatu yang purba bergerak dalam dirinya, sesuatu yang lama, sesuatu yang diingat. "Pak Marco," suara tiba-tiba itu mengejutkannya.
Dia menoleh dan melihat Andres, tetangganya yang masih muda, berlari di jalan setapak, terengah-engah, bajunya basah kuyup oleh keringat, dan 2 tas besar tergantung di bahunya. Wajahnya pucat karena ketakutan. "Bapak harus pergi," kata Andres sambil terengah. "Mereka ada di luar sana, singa-singa itu. Mereka terlihat setiap malam minggu ini. Orang-orang mulai pergi, seluruh desa mengungsi." Marco menurunkan palunya perlahan. Dia menatap pemuda itu karena baginya Andres masih anak-anak dan memiringkan kepala dengan tenang seolah tak terganggu oleh kesibukan mendesak di sekitarnya. "Mengungsi kemana?" tanyanya dengan suara serak namun tenang. "Ke kota, kantor wali kota sudah menyiapkan tempat penampungan darurat di sekolah negeri. Mereka memindahkan semua orang ke sana." "Ayo ikut saya Pak Marco, tolong. Ini tidak aman." Mata pria tua itu sedikit menyipit. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia kembali ke pekerjaannya dan melanjutkan memalu kawat berduri ke tempatnya. Irama palunya lambat, penuh tujuan, seolah percakapan tadi tak pernah terjadi. "Andres," ucapnya lembut, "Nak, saya lahir di tanah ini, ayah saya lahir di sini, dan kakek saya juga. Saya tidak akan meninggalkannya sekarang, bukan karena singa, bukan karena apapun. Tapi Pak Marco, mereka bisa menyerang, mereka hewan liar," desak Andres, suaranya bergetar. Marco berhenti lagi. Kali ini dia berbalik dan menatap langsung ke mata pemuda itu. Tak ada amarah di wajahnya, hanya keyakinan yang tenang, keyakinan yang lahir dari hidup yang dijalani dekat dengan tanah. "Katakan, berapa umurmu, Andres?" 28, jawab pemuda itu bingung. Marco mengangguk perlahan. "Kalau begitu kau memang tidak ingat, tapi aku ingat, dan mungkin sekarang saatnya kau mendengar ceritanya." Dalam 48 jam berikutnya, São Bento do Campo tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Desa yang dulunya ramai dengan suara ayam dan tawa anak-anak itu berubah menjadi kota hantu. Pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup dengan papan. Traktor dibiarkan begitu saja di ladang. Panen belum selesai, anjing-anjing dibawa ke kota. Hanya tiang-tiang lampu listrik yang tersisa berkedip diterpa angin seperti penjaga bisu di tempat yang seolah lupa cara bernapas. Pihak berwenang bergerak cepat, polisi lingkungan dikerahkan. IBEMA, Badan Perlindungan Satwa Liar Federal, mengirim tim penangkap lengkap dengan senapan penenang dan kandang khusus. Dokter hewan dari Belo Horizonte, ahli kucing besar, diterbangkan dengan helikopter. Semua bertanya hal yang sama, bagaimana ini bisa terjadi? Tak ada yang punya jawabannya. Semua sepakat ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, situasi yang tak pernah dilatih, apalagi dibayangkan. Di tanah tempat singa telah lama punah dari alam liar, kemunculan mereka yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan membuat bahkan para profesional paling berpengalaman terdiam. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa 3 ekor singa dewasa, gagah dan sehat, muncul di pedalaman Minas Gerais, di desa kecil yang jauh dari kebun binatang atau cagar alam manapun? Berbagai dugaan muncul dalam ruang rapat darurat di balai kota, tempat para pejabat lokal, ahli lingkungan, dan tim darurat berkumpul untuk menilai situasi. Ketegangan terasa menempel di udara seperti listrik statis. Mungkin mereka kabur dari kebun binatang ilegal atau sirkus keliling, kata dokter. Thomas Ortega, seorang ahli biologi bertubuh kurus dengan mata tajam, berpengalaman puluhan tahun di lapangan dan spesialis kucing besar. Ia berdiri di depan ruangan menunjuk peta satelit yang diproyeksikan di dinding. Ada beberapa kasus fasilitas yang beroperasi tanpa pengawasan resmi. Jika hewan menjadi agresif atau sulit dikendalikan, pemiliknya mungkin melepaskan mereka diam-diam untuk menghindari denda atau tuntutan. Kemungkinan lain pun muncul, tak kalah mengkhawatirkan. Mereka mungkin dipelihara secara ilegal sebagai hewan eksotik, lanjut dokter. Ortega, suaranya tenang namun serius. Kita pernah melihatnya.
Orang-orang membeli anak singa saat masih kecil dan jinak tanpa menyadari atau menolak menerima bahwa suatu saat mereka akan menjadi predator yang kuat dan teritorial. Saat sudah terlalu besar untuk dikendalikan, pemiliknya panik. Lalu mereka dilepas begitu saja, desas-desus menyebar di seluruh ruangan. Tak satu pun teori itu menjelaskan bagaimana singa-singa itu bisa bertahan hidup tanpa terdeteksi hingga mencapai São Bento, atau bagaimana mereka bisa tiba bersama-sama sehat tanpa menyerang ternak atau manusia. Tapi tak ada waktu untuk berdebat. Prioritas utama adalah keselamatan. Lalu Pastor Esteban mengangkat tangan. Pria tinggi dengan suara lembut dan mata bijak yang penuh kerutan itu telah melayani komunitas selama 3 dekade. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tangan terlipat. "Bagaimana dengan Marco Herrera?" tanyanya pelan. "Dia masih di lahannya. Dia menolak pergi." Beberapa kepala menoleh. Bisik-bisik kembali terdengar. Marco adalah sosok yang dikenal di wilayah itu, dihormati, keras kepala, dan tertutup. Pria yang telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, jarang datang ke misa, tapi selalu baik pada sesama dan sangat setia pada lahannya. "Kami akan menjemputnya," kata Letnan Polisi Militer dengan suara tegas. "Kalau perlu, kami akan membawanya paksa. Kami tidak bisa membiarkan warga sipil tinggal di zona yang sekarang diklasifikasikan sebagai wilayah satwa liar berbahaya." Namun, saat pihak berwenang tiba di lahan Marco sore itu, mereka menemukan gerbang terkunci rapat, rantai digembok kuat, dan sebuah papan bertuliskan pesan tangan terpaku di tiang depan. Pesannya singkat tapi jelas. "Aku tidak dalam bahaya. Aku tidak butuh diselamatkan. Tolong, biarkan aku sendiri." Dr. Ortega ditemani petugas dan penerjemah mendekati pagar dan memanggil, suaranya dinaikkan agar terdengar ke seberang halaman luas. "Tuan Herrera, tolong dengarkan. Ini berbahaya. Mereka predator liar, pemangsa puncak. Anda bisa terluka parah." Dari beranda teduh rumah tua itu terdengar suara tenang dan mantap. Marco duduk di sana, punggung tegak di kursi goyang, secangkir kopi panas di tangannya. "Dokter," jawabnya tanpa meninggikan suara, "saya tahu persis siapa mereka. Dan yang lebih penting, mereka juga tahu persis siapa saya." Lalu ia mulai bercerita. Kejadiannya Kamis sore, hangat dan tanpa angin, hari yang terasa panjang seperti direntangkan. Marco duduk diam seperti biasa, menatap langit yang berubah bersama awan yang mendekat. Udara berbau tanah kering dan hujan yang belum turun. Ia larut dalam pikirannya sendiri, dalam keheningan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang telah lama hidup sendiri. Saat itulah ia melihatnya, sebuah gerakan di ujung pepohonan. Awalnya hanya kilatan emas yang melintas di antara batang-batang pohon. Lalu muncul yang lain, dan satu lagi. 3 sosok, anggun, kuat, tak mungkin salah, muncul dari hutan lebat seperti hantu yang pulang ke rumah. Cara mereka berjalan, kepala tegak, otot bergetar di balik bulu emas, menunjukkan keyakinan dan kewibawaan. Mereka tidak menyelinap seperti binatang yang merasa asing. Mereka berjalan seolah mereka adalah pemilik tempat itu. 2 di antaranya adalah jantan dengan surai tebal yang tertiup angin. Salah satunya tampak memiliki helai-helai keperakan seperti embun beku di bawah sinar matahari. Yang ketiga, betina, anggun dan waspada. Bersama-sama mereka berjalan berurutan mengikuti jalur yang langsung mengarah ke halaman rumah Marco, tanah yang tak pernah mereka lupakan. Marco tetap duduk di tempatnya. Ia tidak mengambil senjata, tidak berteriak, bahkan tidak bangkit dari kursinya. Ia hanya menyeruput kopinya perlahan, mata tertuju pada 3 ekor singa yang kini melintasi tempat di mana istrinya dulu menjemur pakaian dan anjing tuanya biasa berbaring di bawah matahari. Saat singa-singa itu sampai di tanah lapang di belakang rumah, mereka berhenti. 20 meter dari beranda, singa jantan tertua melangkah 2 kali dengan mantap.
Matanya yang keemasan menatap Marco dengan intensitas yang melampaui batas antar spesies. Selama beberapa menit yang terasa panjang, tak satu pun dari mereka bergerak. Itu adalah momen yang seolah terangkat dari waktu kuno dan sakral. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Singa itu, makhluk liar raksasa yang seharusnya penuh naluri bertahan, rebah. Bukan dalam posisi siaga, bukan siap menerkam, tapi benar-benar rebah dengan damai, berbaring miring sepenuhnya, tubuhnya rileks total seperti kucing rumahan yang melingkar di sudut ruangan yang hangat. Singa betina mengikutinya, lalu jantan yang lebih muda. Dalam hitungan detik, ketiga singa itu beristirahat di halaman belakang seorang pria yang selama 10 tahun terakhir hanya memelihara ayam. Marco tersenyum lembut, dadanya penuh dengan perasaan yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia mengangkat cangkirnya dalam penghormatan sunyi dan berbisik pelan. "Selamat datang kembali anak-anakku," katanya. "Aku tahu kalian akan menemukan jalan pulang, karena Marco Herrera tidak selalu hanya seorang petani. 15 tahun sebelumnya, jauh sebelum duka merasuk ke tulangnya, Marco bekerja sebagai perawat satwa di sebuah suaka marga satwa eksperimental milik negara. Fasilitas itu terletak sekitar 50 km dari São Bento, dibangun di atas hamparan sabana yang dilindungi, tempat perlindungan di mana ilmuwan dan konservasionis berjuang menghidupkan kembali spesies yang telah lama punah dari wilayah tersebut. Korban perburuan, deforestasi, dan kebijakan yang terlupakan. Di antara hewan-hewan yang mereka rawat ada serigala berjanggut, jaguar, dan yang paling kontroversial, singa. Tapi bukan singa Afrika. Mereka adalah keturunan langka dari Panthera atrox brasiliensis terakhir. Singa Amerika yang dulu berkeliaran bebas di wilayah Brasil, warisan genetiknya dijaga oleh rantai rapuh program penangkaran di kebun binatang. Tugas Marco adalah memberi makan, merawat kandang, dan memantau perilaku mereka. Tapi suatu musim dingin yang sangat keras mengubah segalanya. Dan semua dimulai dengan 3 anak singa yang lahir terlalu dini dan terlalu rapuh. Proyek tempat Marco bekerja berbeda dari yang lain di wilayah itu, sebuah inisiatif ambisius yang diluncurkan oleh koalisi ahli biologi negara, konservasionis, dan lembaga pemerintah. Misinya adalah membalikkan puluhan tahun kerusakan ekologis dengan memperkenalkan kembali spesies asli ke tanah leluhur mereka. Peternakan eksperimental itu terletak jauh di sabana yang dilestarikan, menjadi rumah bagi berbagai hewan pilihan. Serigala berjanggut dengan kaki panjang dan sifat pemalu, jaguar yang soliter dan sulit dilacak, dan yang paling mengejutkan, singa. Tapi ini bukan singa Afrika, seperti yang sering dilihat orang di kebun binatang atau dokumenter televisi. Mereka jauh lebih langka. Keturunan terakhir singa Amerika yang dulu menjelajahi hutan dan padang luas Brasil pada masa kolonial. Selama beberapa generasi, garis keturunan mereka bertahan di arsip genetik kebun binatang khusus, diwariskan melalui program penangkaran yang diawasi ketat. Dan kini, di bawah pengawasan ketat, mereka diperkenalkan kembali ke habitat terkendali dengan harapan suatu hari bisa berkembang di alam liar. Peran Marco tenang tapi penting. Sebagai perawat utama, ia bertanggung jawab membersihkan kandang, menyiapkan makanan, memantau perilaku, dan melaporkan segala kejanggalan. Selama bertahun-tahun, ia membangun ikatan intuitif dengan hewan-hewan di bawah perawatannya, memahami ritme mereka, mengenali suasana hati mereka. Ia bukan ilmuwan, tapi memiliki kebijaksanaan praktis yang lahir dari dekade hidup dekat dengan tanah dan makhluknya. Lalu datanglah musim dingin tahun 2008. Musim dingin yang keras dan tak kenal ampun yang menyapu sabana dengan angin tajam dan suhu yang mendadak jatuh. Marco, yang saat itu berusia 52 tahun, masih ingat bagaimana embun beku melekat di daun hingga siang hari dan bahkan hewan paling tangguh pun menjadi gelisah.
Musim dingin itulah ketika seekor singa betina melahirkan 3 anak. Terlalu dini, terlalu kecil, terlalu lemah. Kelahiran itu seharusnya menjadi pencapaian besar bagi program tersebut, sebuah keberhasilan. Tapi malah berubah menjadi krisis. Induknya yang lemah dan gelisah karena cuaca dingin menolak anak-anaknya dalam hitungan jam. Ia menolak menyusui, bahkan menatap pun tidak. Staf segera membangun inkubator darurat di klinik fasilitas, tapi harapannya suram. "Pak Marco," kata dokter, Valeria Rios, koordinator proyek dengan suara tegang, "kami akan lakukan semua yang kami bisa, tapi saya harus jujur, mungkin kita akan kehilangan ketiganya. Mereka terlalu kecil, terlalu lemah, paru-parunya belum berkembang sempurna. Kemungkinannya sangat kecil." Marco berdiri di atas inkubator, menatap 3 bayi singa itu menggeliat tak berdaya. Mata mereka masih tertutup rapat, tangisnya lirih dan nyaring. Mereka lebih mirip anak kucing daripada Raja Rimba. Sesuatu bergerak di dalam dirinya, lebih dalam dari sekadar tugas. Ia menoleh ke dokter. Rios, hatinya sudah bulat. "Dokter, bagaimana kalau saya bawa mereka pulang?" Dokter Rios berkedip terkejut. "Pulang, Marco, mereka itu singa. Aku tahu siapa mereka, tapi dengarkan, istriku Elena, dia telah merawat hewan seperti ini seumur hidupnya. Anak sapi yatim piatu, anak kuda yang ditinggalkan induknya, bahkan seekor bayi jaguar dulu. Dia tahu cara merawat kehidupan yang rapuh." Dokter Rios ragu. "Marco, ini bukan anak sapi atau anak kucing. Ini predator puncak. Kalau mereka selamat, mereka tidak akan tetap kecil selamanya." "Lalu bagaimana?" Tatapan Marco tidak goyah. "Saat mereka cukup kuat untuk kembali, aku akan bawa mereka kembali. Tapi sekarang, mereka tidak butuh ilmu pengetahuan. Mereka butuh kehangatan. Mereka butuh dipeluk. Mereka butuh kasih seorang ibu. Dan Elena punya kasih yang tak habis." Melawan semua protokol, bertentangan dengan penilaian logis timnya, dan dengan desahan panjang penuh keraguan, dokter. Rios setuju. Ada sesuatu dalam keyakinan Marco yang membuat penolakan terasa sia-sia. Maka Marco membawa anak-anak singa itu, dibungkus selimut dan diletakkan dalam peti kayu ke truknya dan membawanya ke São Bento do Campo. Itu adalah keputusan paling berisiko dalam hidupnya dan juga yang paling sakral. Saat Elena melihat anak-anak singa kecil itu untuk pertama kalinya, reaksinya langsung. Dia tidak ragu, dia tidak bertanya kenapa. Dia hanya mengulurkan tangan, mengangkat mereka ke pelukannya dan berbisik, "Oh, kasihan kalian, kalian datang ke tempat yang tepat." Sejak saat itu, anak-anak singa itu bukan lagi bagian dari eksperimen ilmiah. Mereka adalah keluarga. Selama 6 bulan berikutnya, Marco dan Elena mengubah rumah kecil mereka menjadi suaka. Di malam-malam yang dingin, anak-anak singa tidur di sudut dapur yang dialasi selimut tebal di dekat tungku kayu tua. Di siang hari yang hangat, mereka bermain di halaman, berguling di antara daun-daun kering, menerkam ekor satu sama lain, dan mengejar ayam meski tak pernah berhasil menangkapnya. Elena menjadi seluruh dunia mereka. Ia menyusui mereka dengan botol setiap 3 jam, mengukur susu hangat dengan hati-hati sambil bersenandung lembut. Ia memandikan mereka saat mereka berguling di lumpur, mengeringkannya dengan handuk, dan bahkan mengayun mereka pelan saat menangis di kegelapan. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo warisan neneknya, lagu yang dulu ia nyanyikan untuk anak-anaknya. "Mereka pikir aku ibu mereka," kata Elena sambil tertawa dari kursi goyang. Ketiga anak singa berebut tempat di dekat kakinya. "Bukankah memang begitu?" tanya Marco sambil tersenyum, berlutut di samping yang paling berani, singa jantan penasaran bermata kuning tua dengan bekas luka kecil di alisnya. Ia memanggilnya Ray. "Kau sedang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan induk mereka." Tentu saja para warga desa menyadari hewan-hewan asing yang tumbuh di halaman Marco. Mereka berbisik, menunjuk, berspekulasi.
Kebanyakan mengira itu hanya jenis kucing eksotis atau anak jaguar yang sedang dirawat. Marco tidak pernah meluruskan. Semakin sedikit pertanyaan, semakin baik. Tapi anak-anak singa itu tumbuh cepat. Di usia 6 bulan, tubuh mereka sudah lebih dari 1 meter dan beratnya di atas 30 kilo masing-masing. Gulat mereka jadi lebih kasar, auman mereka makin dalam. Kehadiran mereka tak bisa disembunyikan lagi. Waktunya telah tiba. Aku akan hancur hati, ucap Elena pelan malam sebelum keberangkatan, matanya basah saat membelai surai Ray. Mereka bayi-bayiku. Aku tidak tahu bagaimana melepaskan mereka. Marco memeluknya lembut. Elena, cintaku, kita membesarkan mereka untuk hidup bebas. Untuk menjadi seperti apa mereka dilahirkan. Bukan hewan peliharaan, bukan tahanan, raja. Kita sudah tahu hari ini akan datang. Dan begitu, di pagi yang berkabut, Marco memuat ketiga singa muda itu ke dalam truk dan mengantar mereka kembali ke peternakan eksperimental. Elena berdiri di halaman, memeluk syal yang biasa digunakan anak-anak singa itu untuk tidur, menyaksikan mereka menghilang di jalanan berdebu. Saat mereka tiba, ia mencium dahi masing-masing anak singa dan membisikkan janji ke telinga mereka. Jadilah berani, jadilah bahagia, jadilah liar, dan kalau kalian butuh Mama Elena, kalian tahu di mana menemukan kami. Jadilah bahagia anak-anakku, jadilah bebas, dan kalau kalian butuh Mama Elena, kalian tahu di mana menemukan kami. Dengan bisikan terakhir itu dan belayan lembut di kepala mereka yang keemasan, Elena melepaskan makhluk-makhluk yang telah ia besarkan seperti anaknya sendiri. Saat Marco mengantar mereka kembali ke suaka pagi itu, rasa hampa merayap diam-diam di antara mereka berdua. Kabin truk yang dulu penuh suara geraman lucu anak-anak singa dan lagu lembut Elena kini terasa sunyi. Proyek reintroduksi itu, meski penuh tantangan, menunjukkan hasil menjanjikan di tahun-tahun awal. Ketiga singa yang secara resmi dinamai Alpha, Beta, dan Luna oleh para ahli biologi cepat beradaptasi dengan cagar alam seluas 1.000 hektar yang menjadi rumah baru mereka. Mereka belajar berburu dengan efektif, mengendap-endap mengejar kapibara dan babi hutan dengan naluri pemangsa sejati. Mereka menandai wilayah, berinteraksi seminimal mungkin dengan manusia, dan menunjukkan seluruh perilaku alami yang diharapkan para ilmuwan. Namun bagi Marco dan Elena, mereka bukanlah Alpha, Beta, dan Luna. Mereka adalah Ray dan saudara-saudaranya, anak-anak mereka. Bukan data, tapi bukti hidup bahwa kasih sayang bisa menjembatani bahkan naluri paling liar. Namun niat baik sering tak mampu bertahan di bawah tekanan birokrasi. 2 tahun setelah singa-singa itu dilepas liarkan, program itu menjadi korban pemotongan anggaran pemerintah pusat. Pergantian politik mengalihkan pendanaan ke tempat lain dan konservasi tak lagi menjadi prioritas. Peternakan eksperimental yang dulu penuh harapan dan aktivitas itu dijual diam-diam ke perusahaan agribisnis besar. Kandang-kandang dibongkar, para pekerja diberhentikan. Cagar yang dulu dilindungi perlahan-lahan terpecah, dibagi menjadi lahan-lahan yang akan ditanami kedelai dan dijadikan padang penggembalaan sapi. Sebagian besar hewan yang tersisa dipindahkan, ada yang ke kebun binatang, ada yang ke cagar alam yang lebih kecil, tapi tidak semuanya terdata. Beberapa menghilang ke dalam luasnya tanah, nasib mereka tak diketahui. Marco mengetahui kabar memilukan itu bukan melalui media atau surat resmi, melainkan lewat kunjungan pribadi. Dr. Valeria Rios, yang tampak lelah dan jauh lebih tua dari yang ia ingat, menempuh perjalanan panjang ke São Bento hanya untuk menyampaikan kabar itu secara langsung. Mereka sudah pergi, ucapnya pelan, duduk di seberang Marco di beranda, tempat begitu banyak kenangan hidup. Marco, kami kehilangan jejak ketiga anakmu. Kami percaya mereka bermigrasi melewati batas awal. Itu naluri singa. Mereka menjelajah, mengikuti panggilan tanah terbuka, mendirikan wilayah baru.
Tangan Marco mencengkeram sandaran kursi dengan erat. Suaranya rendah, tapi tegang. Apa mereka baik-baik saja? Dr. Valeria memberinya senyum sedih. Kami harap begitu. Mereka kuat, lebih siap dari siapapun yang pernah kami lepas liarkan. Itu berkat kalian berdua, kamu dan Elena. Cinta dan perawatan yang kalian berikan selama bulan-bulan pertama. Itulah yang membuat perbedaan. Kalian bukan sekadar menyelamatkan hidup mereka. Kalian memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Malam harinya, setelah sang dokter pergi, Marco tetap duduk di beranda hingga bintang-bintang muncul. Bayangan membentang di halaman, angin berbisik di antara pepohonan, dan malam berdetak pelan dalam irama penantian. Ia menatap ke arah hutan yang membatasi lahannya, diam. Elena, gumamnya ke dalam gelap, aku rasa anak-anak kita ada di luar sana, di suatu tempat, seperti yang dulu kita harapkan. Ia terdiam, lalu tersenyum samar, perih yang familiar mengembang di dadanya. Menurutmu mereka masih ingat kita? Masih ingat suaramu, sentuhan tanganmu? Ia menoleh ke arah kursi goyang tua, tempat Elena biasa duduk. Angin bergeser dan sejenak kursi itu berderit pelan, seolah dia masih di sana. Amai nunca esquecida meu amor, bisiknya. Seorang ibu tak pernah dilupakan, bahkan saat anak-anaknya tumbuh dan menempuh jalan mereka sendiri. 3 tahun kemudian, Elena pergi. Kanker merenggutnya perlahan, kejam, dan Marco menyaksikan cahaya dalam matanya redup seperti nyala lilin yang tertiup angin. Kata-kata terakhirnya adalah tentang singa-singa itu, bertanya apakah mereka aman, apakah Marco masih menatap ke hutan menanti mereka. Ia berjanji iya, dan setelah Elena berpulang, janji itu menjadi ritual. Marco tetap tinggal di peternakan, menolak pergi, menolak menjual. Setiap hari, tanpa henti, ia duduk di beranda dengan secangkir kopi di tangan, menatap garis pepohonan. Bagi orang lain, mungkin itu tampak seperti kegilaan, tapi baginya itu adalah kenangan. Itu adalah harapan. Dan kemudian, di suatu sore yang tampaknya biasa saja, 15 tahun setelah ia dan Elena mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak mereka, itu terjadi. Awan menggantung rendah hari itu, syarat dengan janji hujan. Udara diam. Marco duduk seperti biasa, kopi di tangan, matanya menyapu cakrawala saat sesuatu menarik perhatiannya. Bayangan keemasan, lalu satu lagi dan satu lagi. Dari tepi hutan, 3 sosok besar muncul seperti roh yang menjelma menjadi nyata. Nafas Marco tercekat. Mereka bergerak dengan keanggunan bangsawan, serempak sempurna. Telapak kaki mereka yang besar tak bersuara di tanah tempat mereka dulu bermain. Tak ada keraguan dalam pikirannya. Ia mengenal mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka berjalan ke tanah lapang tanpa ragu, tanah yang sama tempat Elena dulu menjemur pakaian dan tempat anak-anak singa dulu berguling di debu. Mereka berhenti 20 meter dari beranda, tepat seperti saat mereka masih kecil. Singa jantan tertua, kini besar dan agung, melangkah maju. Surainya penuh dengan garis-garis perak. Gerakannya lambat, namun berwibawa. Ia mengangkat kepala dan menatap Marco. Tatapan emas bertemu cokelat, dan untuk sesaat waktu runtuh, Marco tak bergerak, tak bicara. Ia hanya menatap, matanya membelalak penuh keajaiban, pengenalan, dan sesuatu yang lebih dalam dari keduanya. Lalu singa itu, Ray, yang kini dikenal para ilmuwan sebagai Alpha, mengeluarkan suara rendah. Bukan auman, melainkan dengkuran berat yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Itu adalah suara yang belum pernah didengar Marco selama lebih dari 1 dekade. Tapi tak mungkin ia lupakan. Kau tumbuh begitu besar, bisik Marco, suaranya bergetar. Kau luar biasa, persis seperti yang Elena impikan. Ray membalas dengan getaran lain, suara sapaan, suara kenangan. Hati Marco membuncah. Aku juga rindu kalian, katanya. Setiap hari, 3 singa itu tinggal hingga matahari terbenam.
berbaring di atas rumput dengan tenang, seperti makhluk yang tahu mereka aman. Sesekali mereka berdiri mengendus sudut-sudut halaman yang masih menyimpan ingatan, tempat Elena biasa memandikan mereka, pohon tempat Marco pernah mengikat tali untuk mereka bermain, batu tempat mereka biasa tidur siang di bawah matahari. Saat senja semakin pekat, Alfa berdiri. Ia berjalan perlahan ke tepi halaman, lalu berhenti. Ia menoleh dan menatap Marco untuk terakhir kalinya. Ia berhenti tepat di batas tanah lapang, di mana rumput bertemu mulut hutan yang mulai gelap. Cahaya senja mewarnai surainya dengan semburat api dan abu. Dengan satu tatapan terakhir ke belakang, Alfa mengeluarkan dengkuran rendah yang panjang, lebih mirip getaran daripada suara, resonansi dalam yang terasa menggema di udara yang hening dan di dada Marco. Itu jelas, sebuah perpisahan. Marco mencondongkan tubuh sedikit dari kursi goyangnya, meletakkan cangkir kopinya, suaranya nyaris seperti bisikan, tapi hangat penuh makna. "Datanglah kapanpun kau mau, nak," katanya. "Tempat ini selalu menjadi rumahmu." Dan dengan itu, ketiga singa itu berbalik dan menghilang di antara pepohonan sehening saat mereka datang. Tanpa auman, tanpa derak ranting, bahkan tanpa desir daun, hanya keheningan dan jejak kaki mereka yang tertinggal di tanah merah yang lembut. Itu satu-satunya bukti yang Marco butuhkan untuk tahu bahwa semua ini bukan mimpi. Di hari-hari berikutnya, kunjungan itu menjadi legenda. Beberapa warga berbisik dengan tak percaya, yang lain dengan kekaguman, tapi Marco tak berkata apapun, ia hanya menunggu. Dan tepat 1 minggu kemudian, saat bayangan mulai merambat di halaman pada Kamis sore, mereka datang lagi. Jalur yang sama, barisan yang sama, keheningan yang sama penuh kehormatan. Setiap Kamis, tanpa pernah absen, singa-singa itu muncul dari hutan seperti jarum jam, selalu 3, selalu bersama. Mereka tak pernah mengaum, tak pernah berlari, tak pernah mengganggu apapun. Mereka berjalan dengan ketenangan makhluk yang tahu mereka adalah bagian, bukan hanya dari alam liar, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, dari ingatan, dari rumah. Awalnya, Marco mengira itu hanya nostalgia yang membawa mereka kembali, sebuah ritual, kembali ke tempat yang menenangkan. Tapi pada minggu ketiga, ia mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih tua dari naluri, lebih dalam dari kebiasaan. Kamis itu, saat ia mengamati dari beranda, Marco melihat singa betina meletakkan sesuatu di tanah dekat tangga depan dengan sangat hati-hati. Saat mereka mundur ke tempat biasa di bawah pohon jacaranda, Marco berdiri dan mendekat. Tergeletak di tanah, seolah diletakkan dengan penuh perhatian, adalah tulang-tulang putih bersih dari seekor kapibara yang baru diburu. Sudah bersih, tidak hancur, tersusun rapi dengan sengaja. Marco menatapnya dalam diam, matanya membelalak. "Kalian memberiku makan," bisiknya, kesadaran menyapu dirinya. "Kalian membawa makanan untuk ayah kalian." Itu bukan tindakan sembarangan, itu adalah isyarat penerimaan, simbol bahwa ia adalah bagian dari mereka. Momen itu, lebih dari yang lain, mengubah sesuatu dalam hati Marco. Ikatan yang dulu mereka miliki bukan hanya bertahan melewati waktu dan jarak, tapi menjadi lebih dalam. Mereka ingat, dan bukan hanya dia, mereka ingat Elena, rumah ini. Masa kecil mereka, Dr. Thomas Ortega yang kembali ke São Bento setelah menerima laporan tentang kunjungan damai para singa, kini mengamati fenomena itu melalui teropong jarak jauh dari 500 meter. Dari tempatnya, ia bisa melihat segalanya, postur tenang para singa, pola kunjungan mereka yang selalu sama, cara mereka tak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. "Ini luar biasa," katanya kepada timnya sambil menggeleng tak percaya. "Apa yang kita saksikan di sini disebut perilaku bangga keluarga." Singa-singa ini tidak menganggap Marco sebagai manusia luar. Mereka mengenalinya sebagai bagian dari kawanan. Ia menunjuk ke arah pemberian itu.
Mereka berbagi hasil buruan dengannya. Itu adalah tindakan yang hanya dilakukan untuk anggota kelompok, tidak pernah untuk spesies lain. Dan itu tidak terjadi hanya sekali. Setiap Kamis, singa-singa itu membawa sesuatu yang baru. Kadang tulang, kadang sisa daging yang belum habis, atau bagian dari mangsa yang terlalu besar untuk mereka makan sepenuhnya. Sesekali, benda aneh namun menyentuh, batu menarik, sehelai bulu, atau cabang bengkok. Hadiah, Marco mulai menyebutnya, seperti anak-anak yang membawa pulang harta kecil untuk orang tua mereka. Mereka selalu meletakkannya di tempat yang sama, di sisi kiri tangga, di samping pot bunga milik Elena. Dan setiap kali, Marco akan berlutut di samping pemberian itu, matanya basah, dan berbisik hal yang sama. Terima kasih anak-anakku, kalian anak-anak yang luar biasa. Berita menyebar dengan cepat, media mulai menghubungi. Para peneliti dari seluruh Brasil tertarik. Tapi yang datang lebih dulu adalah Dr. Valeria Torres, ahli etologi ternama dari Universitas São Paulo, dikenal karena risetnya tentang empati primata dan ikatan emosional pada anjing. Tapi ia belum pernah melihat hal seperti ini. Berdiri di halaman Marco, buku catatan di tangan, matanya membelalak saat menyaksikan singa-singa itu berbaring santai seperti kucing rumahan raksasa. Pak Herrera, katanya pada percakapan pertama mereka, saya telah mempelajari perilaku hewan sepanjang karir saya, tapi ini mengguncang semua teori kita tentang kucing besar. Singa tidak membentuk ikatan emosional dengan manusia yang bertahan 15 tahun, apalagi setelah dilepas liarkan sepenuhnya ke alam liar. Marco mengangguk tanpa terguncang. Ia menyeruput kopinya sambil memandangi singa-singa itu, salah satunya menggaruk tanah dengan malas menggunakan cakarnya yang besar. Mereka bukan sekadar hewan bagiku, katanya. Mereka anak-anakku, keluargaku. Dr. Torres ragu sejenak. Tapi bagaimana bisa? Seharusnya ini tidak mungkin. Marco menoleh kepadanya dengan lembut dan bertanya, Dokter, apakah Anda punya anak? Ia terdiam lalu tersenyum. Ya, saya punya 2, seorang putra dan seorang putri. Kalau Anda tidak melihat mereka selama 15 tahun, lalu suatu hari mereka muncul di depan pintu Anda, tanya Marco, matanya lembut tapi mantap. Apakah Anda akan mengenali mereka? Suaranya kini lebih pelan. Tentu saja, tanpa ragu. Kalau begitu Anda mengerti, katanya, bibirnya terangkat tipis. Singa-singa ini tidak melihatku sebagai orang yang dulu memberi mereka makan. Mereka melihatku sebagai ayah mereka. Dan keluarga tidak pernah dilupakan, tersentuh oleh kedalaman keyakinannya, Dokter. Valeria mengusulkan sebuah eksperimen sederhana untuk menguji teorinya. Jika singa-singa itu benar-benar mengenali Marco secara pribadi, jika hubungan mereka didasarkan pada ingatan, bukan sekadar penempelan naluriah, maka reaksi mereka terhadap Marco seharusnya berbeda dibanding terhadap orang asing. Marco setuju tanpa ragu. Ayo kita uji, katanya. Kau akan lihat sendiri. Kamis berikutnya tiba dengan suasana penuh harap. Udara terasa lebih berat, seolah bumi pun menahan napas menantikan apa yang akan terjadi. Marco duduk di berandanya seperti biasa, di tempat yang sama, dengan kopi yang mulai dingin di tangannya dan tatapan yang tak lepas dari garis pepohonan. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Berdiri di sampingnya adalah Dr. Valeria Torres, clipboard di satu tangan, ponsel di tangan lain, siap merekam setiap momen dari eksperimen yang telah ia susun dengan hati-hati. Ia berdiri dengan jarak penuh hormat, tapi tak bisa menyembunyikan ketegangan dari posturnya. Napasnya pendek, jarinya sedikit gemetar. Lalu, tepat sesuai jadwal, singa-singa itu muncul. Kilatan emas pertama muncul di antara dahan-dahan. Lalu bayangan tinggi bermunculan dari balik hutan. Otot-otot mereka bergetar di balik bulu. Marco tak bergerak, ia hanya tersenyum. Hatinya sudah mengembang.
Tapi Valeria menegang, tak percaya menyaksikan 3 ekor singa besar berjalan mendekat seolah datang untuk minum teh sore. Dan saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Alpha Ray berhenti di tengah langkah. Lubang hidungnya mengembang, tatapannya langsung tertuju pada Valeria. Ia mengeluarkan geraman rendah dan berat, tidak keras, tapi dalam dan bergema, membawa makna dan peringatan. Dengan gerakan yang terkendali namun tegas, ia melangkah ke depan Marco, menempatkan tubuh besarnya sebagai pelindung antara pria tua itu dan perempuan asing di sampingnya. Dr. Valeria membeku, jantungnya berdebar keras. "Dia melindungimu," bisiknya. Marco tak bergeming. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan berbicara dengan suara lembut seperti ayah, suara yang dulu ia gunakan saat mereka masih anak-anak. "Tak apa, nak," katanya pelan. "Dia teman." Perubahannya langsung. Alpha berkedip, telinganya melunak. Bahasa tubuhnya berubah dari tegang menjadi tenang dan ia melangkah ke samping perlahan, membiarkan sang dokter tetap di sana. Ia menatap Valeria sekali lagi, penasaran tapi tidak lagi mengancam. Lalu kembali menatap Marco dan berbaring seperti biasa. "Mereka melindungimu," gumam Valeria, masih tak percaya. "Mereka melihatmu sebagai bagian dari mereka dan mereka siap membelamu." Momen itu yang terekam dalam video dan kemudian dipelajari di ruang-ruang kuliah dan dokumenter menjadi titik balik. Ia mengubah Marco Herrera dari seorang pria tua pendiam dengan kisah luar biasa menjadi simbol nasional tentang kasih dan kesetiaan antar spesies. Saat kabar tentang kunjungan singa-singa itu menyebar melampaui São Bento, desa itu mengalami kelahiran kembali yang tenang. Yang dulunya ketakutan dan kebingungan berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat. Keluarga-keluarga yang dulu mengungsi mulai kembali, bukan karena izin resmi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Karena kisah Marco dan singa-singa miliknya yang kini disiarkan di radio, televisi, dan media sosial. Wisatawan datang dalam jumlah yang terus meningkat. Mereka datang dengan kamera, teropong, dan keheningan penuh rasa hormat, berharap bisa melihat sekilas trio legendaris itu. Beberapa menunggu berjam-jam dalam diam, hanya untuk melihat jejak kaki atau mendengar dengkuran dari kejauhan. Andres, tetangga yang dulu pernah memohon Marco untuk pergi, menjadi salah satu pendukung paling antusias dari kisah ini. Ia memberi wawancara kepada jurnalis dengan bangga dan mata yang berkaca-kaca. "Dulu, aku pikir ini hanya dongeng keluarga," katanya. "Nenekku dulu sering bercerita tentang sepasang suami istri yang membesarkan hewan aneh di dapur mereka. Aku tak pernah percaya, dan aku sama sekali tak menyangka hewan itu ternyata singa." Ia terdiam sejenak, menggeleng pelan. "Tapi Pak Marco dan Dona Elena, mereka memang istimewa, selalu merawat burung terluka, anjing liar, anak sapi yatim. Sekarang aku mengerti, kasih sayang yang mereka berikan jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan." Menyadari pentingnya fenomena ini, baik secara budaya maupun ekologis, pemerintah kota meluncurkan proyek konservasi Marco Herrera. Inisiatif ini berfokus pada pendidikan lingkungan, pariwisata berkelanjutan, dan perlindungan satwa liar setempat dengan penuh hormat. Marco, meskipun bukan pencari sorotan, setuju untuk menjadi wajah dari proyek ini. Ia mengadakan pertemuan kecil di sekolah negeri, tempat ia menceritakan kisahnya kepada pengunjung dari seluruh penjuru negeri. Ia selalu mengakhiri dengan pesan yang tenang dan sederhana. Pesannya mudah, katanya dengan suara mantap dan jernih. "Perlakukan hewan dengan cinta dan hormat, dan mereka tidak akan pernah lupa. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi cinta sejati selalu menemukan jalan pulang. Bahkan para skeptis paling keras hati pun tak bisa menahan rasa haru mereka." Lalu, pada suatu hari Kamis, Marco melakukan sesuatu yang menyentuh hati semua orang yang hadir, termasuk para peneliti paling rasional.
Ia membawa sebuah foto kecil, agak pudar, yang diambil di dapur bertahun-tahun lalu. Dalam foto itu, Elena sedang memegang botol susu dan tersenyum ke arah 3 anak singa kecil yang bersandar di kakinya. Marco meletakkan foto itu dengan lembut di beranda dan menunggu. Saat para singa tiba, Alfa langsung memperhatikannya. Ia mendekat dengan hati-hati, lubang hidungnya mengembang. Lalu ia duduk di depan foto itu, menundukkan kepala besarnya dan mengendus dengan perlahan dan penuh makna. Setelah beberapa menit, ia mengeluarkan suara dalam, lebih panjang dari dengkuran, lebih lembut dari geraman. Suara yang penuh kerinduan, suara yang membuat mata Marco basah oleh air mata. Mereka ingat dia, bisiknya suara bergetar. Mereka tahu dia sudah tiada. Dr. Valeria yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca hampir tak mampu bicara saat mencatat perilaku itu. Kita sedang menyaksikan pengenalan emosional, katanya kepada timnya. Bukan sekadar ingatan, tapi duka. Mereka mengaitkan gambar itu dengan kehilangan. Ini adalah proses berkabung. Sejak hari itu, Marco mulai membawa benda-benda kecil dari kehidupan Elena ke kunjungan mingguan mereka. Selendang kesayangannya yang masih menyimpan aromanya, cangkir yang biasa ia gunakan untuk menyajikan susu, kaleng biskuit tua, bahkan rekaman suaranya menyanyikan lagu Nina Bobo dengan lembut. Setiap benda itu diperlakukan dengan hormat oleh para singa. Mereka mendekat perlahan, mengendus dengan rasa ingin tahu yang lembut dan terkadang memberi respons dengan suara yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Rintihan pelan, dengkuran, bahkan helaan napas. Dia selalu bilang bahwa cinta meninggalkan jejak, kata Marco kepada dokter. Valeria, sekali menjadi ibu, selamanya menjadi ibu, bahkan setelah kematian. Di tahun kelima kunjungan mereka, pada suatu sore yang cerah dan sunyi, para singa membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah kawanan baru, 2 singa betina muda, anggun dan kuat, melangkah ke halaman di belakang Alfa. Dan bersama mereka, 4 anak singa kecil, mata lebar dan cemas, ekor berkibas gugup. Mereka berdiri di pinggir tanah lapang, tubuh mungil mereka setengah tersembunyi di balik kaki ibu mereka. Jantung Marco nyaris berhenti. Ya Tuhan, bisiknya memegangi dadanya, kalian membawa anak-anak kalian, cucu-cucuku. Ia menyaksikan saat para anak singa itu mendapat keberanian dari sikap tenang ayah mereka, perlahan melangkah ke halaman. Mereka mengendus udara, menginjak rumput, dan saling mendorong menuju pohon tua tempat ayah mereka dulu pernah bermain. Singa-singa betina menjaga jarak, tapi membiarkan itu terjadi. Jelas, mereka mempercayai tempat itu, mempercayai pria itu. Alfa telah memberitahu mereka, entah bagaimana, dalam bahasa rahasia para singa, bahwa ini adalah tanah yang suci, bahwa ini adalah keluarga. Dr. Valeria tak bisa menyembunyikan kegembiraan yang memuncak. Ia berbicara ke dalam perekam suaranya dengan napas tercekat. Kita menyaksikan transmisi sosial lintas generasi. Alfa telah mewariskan kepercayaannya, ingatannya. Ikatan emosionalnya dengan Marco kini dibagikan kepada kawanan barunya. Ini melampaui segala catatan. Marco tidak banyak bicara hari itu. Ia hanya menyiapkan semangkuk besar susu hangat seperti yang dulu sering dibuat Elena. Ia meletakkannya di dekat beranda bukan karena berharap anak-anak itu akan meminumnya, tetapi sebagai isyarat, sebuah kenangan yang diwujudkan. Dan saat Alfa mendekat, mengendus mangkuk itu, lalu menatap Marco dengan mata emas yang dalam, seolah ia berkata, "Terima kasih, karena telah mengingatnya, karena telah mengingat kami." Marco menyiapkan semangkuk susu hangat dengan tangan yang tetap tenang, meskipun ia tahu anak-anak singa itu takkan meminumnya. Bukan soal makanan, ini tentang kenangan. Tentang cinta yang diwujudkan secara nyata. Ia meletakkan mangkuk itu dengan lembut di tanah, tepat di tempat Elena biasa berlutut 15 tahun yang lalu, menyusui 3 anak singa lapar dengan kesetiaan yang tenang.
Tanah itu masih mengingatnya, begitu juga Marco. Dan kini begitu pula para singa. Anak-anak singa itu mendekat perlahan, penasaran namun waspada. Tapak kaki mungil mereka tak bersuara saat melintasi tanah yang familiar. Mereka mengendus mangkuk itu, hidung mereka berkedut, tapi tidak minum. Bukan rasa lapar yang membawa mereka ke sana, melainkan sejarah. Sebuah ritual yang diulang, sebuah kisah yang diceritakan tanpa kata. Alfa menyusul beberapa saat kemudian. Kini lebih tinggi, bahunya lebih lebar, surainya berjalin perak dan kebijaksanaan. Ia melangkah dengan keanggunan seorang raja. Ia mencapai mangkuk itu, menundukkan kepala dan menghirup dalam-dalam. Lalu ia mengangkat tatapannya dan menatap Marco. Bukan seperti hewan memandang manusia, tapi seperti seorang anak memandang ayahnya. Tatapan itu mengucapkan segalanya. Terima kasih. Tak ada auman, tak ada geraman, hanya tatapan, penuh pengakuan, penuh perasaan, penuh keterikatan, dan Marco merasakannya hingga ke dalam dada. Saat itu usianya 82 tahun dan tubuhnya mulai mengkhianatinya. Apa yang awalnya hanya kelelahan berubah menjadi serangkaian pemeriksaan dan hasilnya adalah kanker yang lambat namun pasti, penyakit yang sama yang dulu merenggut Elena. Dr. Valeria sering datang menjenguknya, menawarkan pengobatan di kota, perawatan yang lebih baik, spesialis terbaik. Tapi Marco menolak. Aku tak akan pergi, katanya pelan. Kalau waktuku tiba, aku ingin pergi seperti Elena. Di sini, di tanah tempat kami membesarkan anak-anak kami. Tempat kami menjadi keluarga. Ia terus duduk di beranda selama ia masih bisa, menyaksikan para singa setiap Kamis dari kursi goyangnya, selalu tersenyum, selalu berbicara kepada mereka, seolah mereka anak-anak yang pulang berkunjung. Hingga suatu hari ia tak sanggup lagi. Pada hari Kamis terakhir dalam hidupnya, Marco tetap di tempat tidur, terlalu lemah untuk berdiri. Jendela kamarnya menghadap ke halaman, dan meskipun tubuhnya tak bisa keluar, jiwanya tetap hadir, mengawasi, dan para singa datang seperti biasa. Namun kali ini mereka tidak berhenti di tepi halaman. Mereka berjalan perlahan menuju rumah. Bukan sebagai penyusup, tapi sebagai peziarah. Mereka mendekat dengan keheningan duka. Dengan kesungguhan mereka yang tahu apa yang akan terjadi. Alfa memimpin mereka ke jendela. Lalu mengangkat kepalanya ke langit, ia mengeluarkan auman panjang dan dalam, bukan karena kekuatan, melainkan karena kesedihan. Itu bukan panggilan berburu, bukan peringatan. Itu adalah ratapan, sebuah perpisahan. Marco yang terbaring lemah mendengar suara itu dan mengerti. Ia mengumpulkan sisa tenaga yang ia punya, menarik tubuhnya dengan tangan gemetar, dan menatap keluar jendela. Aku di sini, nak, bisiknya suara lemah namun tetap hangat. Ayah di sini. Alfa menatapnya. Suara kedua yang ia keluarkan lebih lembut, nyaris penuh kasih. Lalu kedua singa lainnya bergabung di sisinya, berdiri diam di bawah jendela Marco. Mereka tidak duduk, tidak mondar-mandir. Mereka hanya berdiri di sana selama 10 menit yang sunyi, memandang pria yang dulu memberi mereka makan, menamai mereka, mencintai mereka. Seolah berkata selamat tinggal. Saat akhirnya mereka berbalik dan berjalan kembali ke hutan, Marco menutup matanya. Ia tahu, itu adalah kunjungan terakhir mereka. Ia telah dilihat, diakui, dicintai. 3 hari kemudian Marco meninggal dunia dalam tidurnya, tenang, damai. Ia meninggalkan dunia tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, mengetahui bahwa ia telah menjalankan panggilan terdalam dalam hidupnya. Bukan hanya membesarkan singa, tapi membuktikan sesuatu yang bahkan sains pun sulit mendefinisikan, bahwa cinta, jika diberikan dengan tulus, tanpa pamrih, akan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Marco dimakamkan di pemakaman kecil São Bento do Campo, di samping Elena, di bawah naungan pohon tua yang telah berdiri selama beberapa generasi. Seluruh desa hadir untuk mengucapkan selamat tinggal.
Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi saat pemakaman, sesuatu yang tak bisa dijelaskan siapapun, namun takkan pernah dilupakan. Saat upacara dimulai, 3 singa muncul di bukit yang menghadap ke pemakaman. Mereka berdiri berdampingan, tak bergerak. Siluet mereka membingkai langit. Tak ada suara yang keluar. Tak ada geraman, tak ada gerakan, hanya diam. Dan penghormatan, mereka tetap di sana selama seluruh prosesi pemakaman berlangsung, seperti penjaga yang diukir dari tanah, menyaksikan Marco dimakamkan di samping perempuan yang dulu pernah mengayun mereka hingga tertidur. Seluruh desa menyaksikannya, tak ada rasa takut. Hanya kekaguman yang tenang, yang muncul saat seseorang berada di hadapan sesuatu yang sakral. Dalam momen itu, singa-singa Marco bukan lagi sekadar hewan liar. Mereka telah menjadi bagian dari identitas São Bento do Campo, simbol hidup dari sebuah kebenaran yang lama dibisikkan oleh alam. Namun jarang terlihat begitu jelas bahwa cinta dan rasa terima kasih tidak mengenal batas. Dalam bulan-bulan yang menyusul, Dr. Valeria mengorganisir sebuah peringatan nasional untuk Marco, sebuah penghormatan ilmiah dan emosional yang dihadiri oleh para peneliti, mahasiswa, dan pegiat konservasi. Ia mengumpulkan setiap catatan, setiap rekaman, setiap log perilaku, dan menerbitkan laporan lengkap tentang kasus ini. Dalam laporan akhirnya ia menulis, Marco Herrera membuktikan bahwa ikatan yang terbentuk dari cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan. Ia menunjukkan bahwa hewan, bahkan predator puncak, mampu merasakan rasa syukur yang mendalam, mengenali keluarga, dan merasakan kehilangan. Ini bukan sekadar biologi, ini adalah warisan. Peternakan Marco, berkat dukungan masyarakat dan minat publik, diubah menjadi pusat pendidikan lingkungan permanen. Rumah itu tetap seperti saat Marco meninggalkannya. Berandanya masih utuh. Kursi goyangnya masih berada di sudut menghadap ke halaman. Kebunnya dirawat setiap minggu dan selendang Elena tergantung tenang di gantungan dekat pintu. Dan setiap hari Kamis, tanpa pernah absen, staf melaporkan penampakan 3 singa di sekitar area itu. Terkadang mereka berdiam lama di bawah pohon jacaranda. Terkadang mereka meninggalkan batu atau tulang atau dahan di dekat beranda. Dan terkadang saat angin begitu tenang, terdengar seolah ada suara Marco di udara berbisik. Selamat datang kembali anak-anakku, tempat ini akan selalu menjadi rumah kalian.